Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah PTI. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keamanan sistem informasi. Nah, ini adalah lanjutan dari yang video sebelumnya di mana kita telah mengenal apa itu sistem informasi, bagaimana sebuah aplikasi atau sistem dia bisa menampilkan data menjadi sebuah informasi yang memiliki pengetahuan atau makna baru ya. Misalkan dari data-data yang lalu kemudian dia bisa digunakan untuk perkiraan nih kira-kira di data berikutnya akan seperti apa. Nah, dari aspek informasi atau data yang sudah diolah tadi, nah kita perlu memperhatikan keamanan ya. Di mana yang dimaksud keamanan di sini adalah data atau informasi hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Misalkan kita mengirimkan pesan, maka yang berhak adalah kita dan orang yang kita kirim pesan. Misalkan ada pihak lain atau third party, ya, pihak ketiga yang bisa mengakses, artinya sistem keamanannya dia tidak baik atau tidak bisa memenuhi standar. Baik, kita akan lanjutkan. Nanti akan ada 7 pembahasan ya tentang yang paling dasar dulu yaitu seberapa penting sih keamanan informasi itu ya. Kemudian beberapa kasusnya dan potensinya yang muncul karena apa. Lalu kita akan membahas nanti tadi ya tentang keamanan bahwa informasi itu hanya berhak kepada pihak yang berwenang, ancaman, kemudian tentang kelemahan sebuah sistem dan pengendalian keamanan dari sebuah sistem informasi. Baik, apa itu keamanan sistem informasi ya? Kalau kita lihat di sini ya, singkatnya adalah bahwa kita memiliki ya komunikasi itu kan melalui jalur yang bisa diakses oleh siapapun. Contohnya kita mengirimkan data, kemudian kita akan berikan kunci atau password sistem pengaman, kemudian dia akan dikirimkan melalui jaringan internet. Nah, di sini ya ketika jaringan internet ini dia tidak memiliki sistem keamanan, maka kan ada pihak ketiga nih atau third party ya di sini pihak ketiganya dia akan bisa melihat informasi yang seharusnya ini tidak boleh dilakukan. Nah, lalu bagaimana ketika kita akan membangun sebuah sistem informasi yang aman? Ya tentunya kita bisa mulai dari langkah awal dulu mengidentifikasikan ancaman. Jadi di sini ya ancamannya itu berupa apa? Contoh ketika ancamannya adalah dia membaca data, ya maka solusinya adalah data itu bisa kita rubah ya bentuknya atau bisa kita lakukan enkripsi supaya data itu tidak bisa dipahami maknanya. Kemudian setelah itu, nah kita lakukan kontrol. Ya. Bagaimana sih aplikasi yang sudah kita bangun ini, ya tingkat keamanan seperti apa? Ya. Kemudian misalkan dia perlu contoh ketika akan dikirimkan pesan, oke pesannya tidak dikirimkan dalam bentuk polos ya, atau misalkan nulis pagi dikirimkan dalam bentuk pagi juga tulisan PAGI. Maka orang lain di jalur internet kan dia bisa membaca. Misalkan dia berada pada katakanlah jalur atau frekuensi yang sama. Nah, setelah itu dikontrol bagaimana sistem keamanannya dan terakhir ya tentunya dia melakukan audit atau evaluasi. Nah, apakah sudah aman atau ada beberapa kasus yang dia lolos dari sistem keamanan yang kita buat. Dan seterusnya ini akan terus berulang ya hingga kita mendapatkan sistem keamanan yang selalu bisa menangani masalah yang terbaru. Itulah mengapa yang dinamakan pembaruan atau update keamanan itu sangat penting. Itulah yang menjadi kunci ya bahwa kita bisa menggunakan aplikasi ini dengan aman dan tentunya nyaman. Berdasarkan fakta, ternyata ya hanya 22% ya, dari pengguna yang menganggap sistem informasi itu sebuah komponen yang penting. Sisanya 78% ya saya nggak peduli sih yang dinamakan dengan sistem keamanan itu seperti apa. Pokoknya yang penting saya pakai aplikasi, tujuan saya tercapai, udah selesai. Nah, itu yang bisa kita cermati bahwa perilaku seperti ini sesungguhnya tidak baik karena data pribadi kita bisa saja suatu saat akan diambil oleh orang lain. Mungkin saat ini kita tidak merasa data kita nggak penting nih, tapi barangkali di kedepannya nanti ya data kita penting ya. Maka seberapapun data yang kita miliki, apakah dianggap penting atau tidak, tentunya memperhatikan keamanan informasi ini menjadi hal yang harus ya atau wajib dilakukan.
Nah, contoh yang selama ini sering kita abaikan, misalkan di sini kita jarang sekali nih contoh memiliki ponsel Android seperti ini. Apakah sudah selalu kita update setiap saat? Biasanya ketika sudah kita update, maka kita akan cek apakah ada pembaruan. Contoh di sini, untuk versi Android 5, pembaruan terakhirnya 1 Maret. Ketika dicek, oh tidak ada update nih. Nah, maka di sini kita bisa pastikan bahwa keamanan itu selalu mengikuti dari sistem yang terbaru. Meskipun tidak menjamin 100% aman ya. Tetapi ketika kita update atau memperbarui keamanan kita, tentunya potensi untuk kejahatan itu akan semakin lebih rendah ya. Akan semakin rendah atau dia akan potensinya lebih kecil. Nah, kejahatan dunia maya banyak sekali ya jenisnya. Yang paling sering adalah DOS ya, atau Denial of Service Attack ya. Di sini tahun 90 ya, itu kan denda itu sekitar 10.000 dolar ya. Kalau kita konversikan itu kan 170-an juta saat ini. Kemudian ada juga yang 97 ya. Ada yang mematikan telekomunikasi sebuah airport lokal. Kemudian dampaknya apa? Nih, dari menara kontrol dia nggak bisa komunikasi dengan pesawat. Nah, itu kan juga bahaya, entah ini dia melakukannya sekedar iseng atau memang bertujuan untuk mengacaukan, atau mungkin yang sering dilakukan biasanya ketika orang yang sudah mempelajari tentang sistem informasi, keamanan, tentang bagaimana dia meretas atau hacking, dia akan iseng nih uji coba, saya uji coba kemampuan saya akan bobol nih sistem ini. Atau sebaliknya, dia belajar tentang sistem keamanan, oke, saya akan buat satu sistem keamanan, lalu saya uji coba, saya bobol sendiri nih. Kira-kira di level berapa dia mampu menangkis serangan. Nah, yang di Indonesia ada juga contoh di Bank BCA, Bank Lipo, Bank Bali, bahkan yang terbaru kemarin ya ada nasabah itu yang dia dananya hilang sekian miliar ya, yang sempat hangat di bulan ini ya, di akhir tahun ini. Artinya memang sistem keamanan itu biasanya akan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Semakin kita nyaman, contoh kita memiliki aplikasi SMS banking ya, atau kita menggunakan mobile banking yang mana PIN-nya itu bisa dikirimkan lewat SMS. Nah, bisa bahaya kalau misalkan seperti ini. Kita tidak memperhatikan aspek keamanan kita. Katakanlah kita punya aplikasi mobile banking di sini. Nah, sebutlah di sini dia mobile banking, kemudian ini ponsel kita. Nah, ini adalah HP kita. Ya. Kemudian kita akan mengirimkan, oke, saya akan kirimkan uang nih, katakanlah 10 juta rupiah. Kemudian setelah dia memberikan perintah ya atau request akan ditanggapi oleh mobile banking, baik, saya akan berikan SMS notifikasi. Nah, ternyata di HP kita itu ada, misalkan Anda pakai aplikasi SMSX. Ya, ada aplikasi ya, sebutlah SMSX. SMSX ini dia punya hak untuk membaca SMS kita. Nah, jadi misalkan di sini ada PIN, katakanlah PIN-nya 102, ini juga dia bisa membaca 102. Nah, bagaimana sistem ini bisa memperdayai kita? Ya tentunya dia nanti akan bisa berlaku seolah-olah kita yang mengirimkan request atau permintaan, ngirim 10 juta. Lalu kan dia mengirimkan SMS, ya sudah, ini kita baca aja. Jadi misalkan saya membuka dari web, contoh ya, dari internet banking, ya saya sudah tahu akun Anda, kemudian setelah itu tahu passwordnya. Kan di situ kita nggak bisa transfer kalau nggak tahu PIN-nya. Nah, ternyata PIN itu pun bisa dibaca dengan sangat mudah ya oleh aplikasi yang kebanyakan kita nggak sadar bahwa setiap kita install aplikasi, izinkan untuk membuka kamera, kita tahu yes, kita nggak ngerti. Padahal di situ ada aplikasi yang dia bisa membaca SMS kita. Nah, padahal SMS ini SMS penting untuk PIN misalkan. Nah, ternyata dia dibaca, ya sudah. Saya hanya tahu ID dan password internet banking, saya kirimkan request, tahu-tahu dia ngirim PIN ke ponsel Anda kaget. Nah, di saat yang sama, PIN juga terbaca oleh aplikasi SMSX ini. Sudah tinggal dilanjutkan, ya datanya akan hilang. Nah, makanya beberapa yang penting di sini, contoh ketika kita memberikan izin aplikasi, nah ini yang sering sekali terlewat nih. Contoh, katakanlah ini aplikasi SMS bawaan, katakanlah resmi. Kadang kita menginstal aplikasi SMS tambahan
yang menawarkan fitur entah itu kemudahan dalam mengetik pesan, kemudian mengelola pesan, atau barangkali ada emoticon khusus atau fitur khusus, kita berikan aplikasi itu izin. Kita bisa lihat di sini. Aplikasi message atau SMS ini ya, dia memiliki izinnya apa? Kita bisa cek di sini. Klik ya, dia bisa membaca kamera, kontak ya, mikrofon kita, penyimpanan kita seluruhnya, dan SMS. Nah, ini adalah biasanya celah keamanan. Kadang orang menawarkan aplikasi SMS gratis. Dia punya fitur yang sekian ragam banyaknya. Gitu kan. Dia bisa menerjemahkan bahasa misalkan, atau dia bisa menuliskan karakter-karakter spesial. Nah, kita tahu install, setelah itu kita oke, ternyata dia membaca SMS kita. Nah, siapa yang diuntungkan? Pemilik aplikasi. Nah, servernya dia kan bisa membaca seluruh SMS kita. Iya, kalau SMS-nya cuma chatting atau obrolan biasa. Bagaimana kalau itu kasusnya adalah seperti ini? Ya, yang isinya PIN atau password atau data penting. Ya, maka dia dengan mudah bisa mengakses data kita. Ini kalau aplikasinya resmi. Bagaimana kalau yang tidak resmi? Misalkan contoh, katakanlah di sini saya memiliki aplikasi WhatsApp. Ya. Di sini dia bisa membaca SMS, kamera, kontak, ya, lokasi, penyimpanan. Bagaimana kalau di penyimpanan kita ada data penting? Misalkan screenshot atau tangkapan layar dari nota transaksi kita. Dia bisa manfaatkan itu. Nah, di sini WhatsApp dia tidak bisa membaca SMS ya. Jadi kalau misalkan bisa diizinkan, maka biasanya waktu saya login, dia kirimkan PIN, dia otomatis baca. Tapi kalau tidak diizinkan kan kita perlu input PIN-nya manual. Nah, memang keamanan dan kenyamanan itu berbanding terbalik. Semakin nyaman kayak tadi, ya, kita bisa ngirim uang lewat katakanlah HP aja dengan mobile banking. Tentunya, ya itu memudahkan kita, tetapi potensinya apa? Ya tadi, data kita bisa dibobol. Bandingkan kalau dengan kita harus datang ke teller, kita harus bawa KTP, kita harus nunggu antri. Ya, memang itu repot, tetapi kan sudah pasti aman. Karena yang ngambil kita, nanti dicek wajah kita sesuai dengan KTP, ditanyakan nama ibu kandungnya siapa. Oke, Anda berarti pemilik rekening ini, bisa dikirimkan. Jadi gitu ya, memang yang namanya antara keamanan dan kenyamanan ya, yang namanya keamanan ini itu akan selalu ya berbanding terbalik ya dengan kenyamanan. Semakin gampang kita bertransaksi contohnya atau mengirimkan data dengan berbagai aplikasi, maka sistemnya akan semakin kompleks, peluang untuk dibobolnya akan semakin banyak. Nah, ini yang bisa kita pelajari di sini ya. Penyebabnya kejahatan itu ada banyak ya. Yaitu penggunaan teknologi informasi yang semakin meningkat. Bagus ya, akan cepat ya penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah bisnis atau urusan kita. Tapi kalau orang nggak ngerti teknologi gimana? Kan bahaya. Kemudian ada juga yang faktornya adalah decentralized server, ya kan? Servernya semakin banyak, maka operator dan administratornya juga lebih banyak. Padahal nah, saat ini mencari administrator dan operator yang handal itu memang hal yang tidak mudah. Kemudian ada juga ya proses perubahan dari yang tadinya penyedia tunggal atau single vendor ke penyedia yang banyak atau multi vendor. Artinya semakin banyak orang ya semakin banyak yang terlibat, semakin banyak celahnya yang di situ bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian ini juga semakin banyak orang yang ngerti IT. Kalau tadi kan orang nggak ngerti IT, dia pakai IT, dia bisa dikelabui. Ya siapa yang mengelabui? Tentunya ini orang yang mengetahui tentang informasi, sistem, teknologi, dan keamanan dan yang lainnya. Dia bisa nih coba-coba nih atau bermain awalnya iseng. Oh ternyata bisa, ya sudah saya teruskan aja. Lama-lama dia akan terjerumus ke sistem yang nggak baik tadi. Tadinya iseng, ya sekarang dia jadi beneran sering bobol akun dan yang lain sebagainya. Kemudian ada juga ya faktor dari undang-undang kita yang memang belum sepenuhnya bisa menangani kejahatan di dunia maya. Lalu ini yang paling utama ya, semakin banyaknya sistem yang digunakan, maka kemungkinan ya, probabilitasnya antara sistem dan lubang keamanan ini akan sama. Contoh tadi, kalau kita datang ke bank langsung ingin transfer uang, ya celah keamanannya kan hampir tidak ada. Hanya kita dengan teller, kita punya bukti KTP, ditanyakan informasinya ya. Kalau hanya yang tahu kita ya tentunya aman. Tapi kalau pakai SMS banking kan platformnya atau sistemnya banyak. Dari bank
Misalkan dia harus ke server banknya. Dari server banknya kemudian dia mengirimkan ke ponsel kita. Ponsel kita pun dia berada di atas sistem operasi Android. Di mana di Android itu ada aplikasi-aplikasi banyak. Nah, banyak kan sistem yang terlibat, di situ juga celahnya semakin banyak juga. Kemudian ini yang faktor ke berikut 8, ya di sini ada banyak perusahaan yang menghubungkan sistemnya dengan jaringan komputer global seperti internet, ya. Ini potensinya juga akan semakin besar. Intinya tadi, semakin nyaman, ya semakin terancam keamanannya. Kalau pengen gampang, pakai sistem, padahal sistem itu dia punya lubang atau celah keamanan. Mungkinkah 100% aman? Nggak mungkin, sangat sulit, tidak mungkin 100% aman. Di dunia ini nggak ada sistem yang 100% aman, tetapi yang bisa dilakukan adalah sistem itu memberikan misal 90% keamanan, sisanya apa? Ya perhatian dari kita, pengetahuan dari kita. Ini tadi, selalu berbanding terbalik ya, antara keamanan dan kenyamanan. Katakanlah sistem itu dia hanya menyediakan misal nih 90% keamanan. Nah, 10%-nya ya itu adalah miliknya pengguna atau kita. Kita harus, kalau bahasa gampangnya ngeh ya, kita harus paham. Kayak tadi, nggak asal install aplikasi, izinkan yes, yes, yes. Itu kan sering. Aplikasi mengizinkan melihat kontak, yes. Melihat SMS, yes. Melihat foto, yes. Ya, ya sudah. Saya bisa aja kan bikin aplikasi gratis nih. Aplikasi gratis untuk apa? Nah, saya nggak dapat iklan, nggak dapat apa-apa. Gratis tanpa iklan. Biasanya kan orang senang. Saya dapatnya apa? Yaitu data yang ada di perangkat orang yang menginstal aplikasi saya. Atau data Anda bisa saya dapatkan dengan gratis ya. Kemudian kalau keamanan komputer, ya itu adalah kita biasanya ngomong tentang apa sih itu virus ya, atau program yang tidak sesuai ya, atau program yang tindakannya itu tidak seharusnya, atau hacker ya, pertasan di sini atau cracker. Nah, biasanya ini kalau dalam istilah hacker itu kan dibagi dua. Ya, ada yang dia disebut sebagai white hacker, ada yang disebut sebagai black hacker. Black hacker ini nama lainnya adalah cracker. Ini bukan cracker biskuitnya. Nah, white hacker itu apa? Mereka memang sengaja diminta untuk bobol keamanan. Untuk apa? Untuk menguji coba. Misal saya membuat satu sistem informasi atau website perusahaan saya. Mau kemudian memastikan aman nggak? Saya akan sewa nih orang yang tersertifikasi sebagai namanya ethical hacker. Ya, ada yang namanya itu ethical hacker. Ethical hacker ini ya dia kalau mau bobol izin ke kita. Saya panggil misalkan Mas X, kamu datang ke tempat saya, Anda sudah berpengalaman sekian puluh tahun bobol sistem, tolong dong sistem saya ini dicek, dibobol. Kemudian dilaporkan, Pak, ternyata keamanannya ada yang bolong di sini, ada yang nggak aman di sini. Ya sudah, saya harus gimana? Harus gini, Pak. Oke, saya perbaiki. Besok cek lagi. Baik, ini sudah keamanannya sudah yang paling maksimal ya. Dia nggak mungkin mengatakan 100%, ini yang sudah maksimal. Selanjutnya sisanya tinggal Anda yang mengontrol. Oke, siap. Nah, saya tinggal lakukan hal seperti itu. Jadi memang hacker ini ya dia diperlukan untuk apa? Untuk simulasi, untuk menguji seberapa aman sistem kita. Ancaman selain dari sistem ya ada juga yang dia dari alam, manusia dan juga lingkungan. Nah, ini akan kita bahas ya. Kalau ancaman air ya lingkungan, contohnya banjir, tsunami, kebakaran hutan ya, di alam lain tanah longsor, gempa bumi dan yang lainnya, ini bencana alam. Solusinya misalkan katakanlah saya punya satu server di sini ya, satu, kemudian saya harus punya nih cadangan duplikat di tempat lain. Ya, ini yang disebut sebagai namanya disaster recovery atau pemulihan karena bencana. Nah, disaster recovery. Tujuannya apa? Supaya kalau suatu saat nih kantor saya tiba-tiba gempa, gedungnya runtuh, kemudian komputer servernya hancur semua, saya masih punya cadangan di tempat lain. Nah, tempat lain itu bisa saya nyewa dari pihak ketiga atau saya punya di lokasi yang harus dirahasiakan supaya dia nggak bisa disalahgunakan oleh pihak yang nggak berwenang. Ya, ini menanganinya memang cukup biayanya mahal ya, tapi ancaman antara apa di antara yang lain, alam ini memang yang paling kecil, ya terutama di daerah kita yang nggak terlalu banyak bencana. Kemudian ada juga ancaman lingkungan, ini contoh kalau daya listriknya turun, pas server saya lagi beban puncak, bisa aja itu akan membuat sistem saya jebol atau rusak. Misalkan saya lagi backup atau saya lagi misalkan memproses sesuatu
listrik kemudian di tengah jalan dia ngedrop, server saya kemudian setelah itu mati semua, saya harus ulang. Nah, bagaimana kalau saat itu saya punya server yang digunakan oleh banyak pelanggan atau pengguna? Mereka bisa protes, datanya bisa hilang ya. Bisa aja di tengah-tengah itu ada masa krusial ya. Anggaplah waktu itu ada proses untuk dia mengunci keamanan, tahu-tahu mati, sistemnya belum terkunci, orang lain bisa akses ya, dan yang lain sebagainya. Ada juga efek ya, polusi, bahan bakar, dan yang lain sebagainya. Ini yang ancaman di sekitaran dari sistem informasi kita ya. Ada juga yang ini yang paling sering, ancaman manusia ya. Software yang nggak bagus, virus, kemudian bagaimana kita modifikasi sosial, hacking, ya, social engineering itu ancamannya yang saat ini juga lagi ngetren ya. Contoh salah satu yang sedang viral sebagai social engineering itu yang sering kita pakai nih, TikTok nih. Ya saat ini orang sudah tidak lagi membaca data itu hanya sekedar email. Ini sudah tidak laku lagi hal seperti ini. Yang dibaca apa? Perilakunya. Nah, dari perilaku ini tahu, oh ternyata orang itu kalau pakai TikTok dia seringnya yang penting nyanyi, dapat background lagu, dapat efek-efek yang lain-lain. Ya sudah, saya bikin aplikasi yang menyelinap di situ yang bisa membaca data Anda. Atau bisa juga, oh dari perilaku ini kemudian saya akan mendapatkan sebuah informasi. Ternyata orang ini sukanya hobi ini pada hari jam sekian. Berarti, nah saya bisa manfaatkan. Kalau pas dia hobi, berarti dia lagi nggak bekerja. Berarti dia lagi tidak perhatian terhadap sistem informasinya. Nah, saya manfaatkan itu. Ya, hacking ya biasa kita bisa ambil data secara nggak legal ya, secara ilegal ya. Kemudian ada juga tindakan kriminal, pencurian, terorisme. Ini pernah terjadi ya di salah satu kampus ya di Kota Semarang. Salah satu orang yang terlibat di IT-nya itu terlibat juga di jaringan teroris yang saat itu melakukan pengeboman di Bom Bali ya. Dia terlibat di situ. Yang dia memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan aksi terorisme. Kemudian peledakan surat kaleng, perang informasi ya, kayak misalkan di sini buzzing buzzer itu ya, yang biasanya digunakan untuk tujuan tertentu ya, macam-macam ya. Nah, selain itu ada juga tentang kelemahannya atau vulnerability dari sistem informasi. Kelemahan ini ya biasanya timbul saat kita desain, menetapkan prosedur atau mengimplementasikan sistem kontrolnya. Bisa aja sistem ini cacat karena pengaturan firewall yang membuka telnet. Nah, sehingga bisa diakses dari luar atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan net nih. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya tentang firewall di materi yang sebelumnya. Nah, contoh misalkan sistem keamanan yang lemah itu pernah terjadi yang dulu sempat viral sekali di sistem Android, yaitu namanya Heartbleed. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kasusnya kalau kita cek ya, Heartbleed ya kayak hati yang berdarah ya. Istilahnya kan, loh ini kok kayak orang putus cinta. Namun poinnya adalah di sini. Heartbleed itu dia caranya untuk mendapatkan data secara ilegal gini. Kalau kondisi normal, oke, si klien ini, pengguna ini minta, tolong kirimkan saya 4 buah huruf, yaitu bird, B-I-R-D. Oke, saya kirimkan 4 huruf, isinya bird. Saya pengen kata bird, disediakan tempat 4 huruf, server menanggapi. Ternyata dimanfaatkan, ya. Dia nggak bisa ngecek ini karakter yang diminta. Nah, si klien ini dia bisa memanfaatkannya gini. Tolong kirimkan saya 500 huruf. Itu kan. Isinya apa? Bird. Birdnya cuma 4 huruf, sisanya 496, yaitu informasi setelahnya. Server master key, kuncinya sekian, kemudian isinya apa? Ternyata setelah ini ada si Carol mengganti passwordnya ke password 123. Dapatlah saya data pengguna. Jadi harusnya, oke, saya minta 4 huruf bird. Dia manfaatkan, oke, saya minta 500 huruf bird. Dia taunya dia cuma bird aja. Diminta 500 huruf dia nggak ngerti, nggak punya sistem yang bisa menangani itu. Atau ilustrasi yang lain, misalkan cek nih, apakah servernya di sana ya? Oi server, apakah kamu masih di sana? Tolong berikan saya 6 buah huruf potato.
Oke, si pengguna yang namanya Mac ini mau 6 huruf, isinya potato. Nih, dikasihlah potato. Oke. Dicek lagi servernya ada nggak ya di sana? No, dicek server apakah kamu masih di situ? Tolong kayak tadi kirimkan bird 4 letter. Si pengguna si Mac ini mau 4 letter. Kemudian ini mulai mikir kayaknya ada celah nih. Baik. Server, apakah kamu masih di sana? Dia ngecek nih, ngirim request. Ngirim request server nih, kasih 500 huruf, isikan saya head, HAT. Oke, si user Mac tadi, si Mac tadi pengen 500 huruf, isinya head. Headnya kan cuma 3 huruf. Isinya 497 ini. Lucas request the misconnection page. Kemudian administrator want to ingin untuk mengatur server master key-nya apa kunci masternya menjadi 148 sekian 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 dan seterusnya. Sudahlah dia dapat nih dicatat langsung sama si Mac ini. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan ya. Salah satunya sistemnya ini memang kegagalan dari sistem bagaimana dia tidak bisa ya menangani kalau hanya minta 3 huruf ya, tetapi tempat yang disediakan itu berapa. Pokoknya ya yang penting dia minta apa, tempat yang disediakan nggak dipedulikan. Harusnya kan dia cek nih, ya 3 huruf ya dia harusnya kasihnya cuma 3 huruf. Nah, itu yang dulu sempat sekali tren ya pengguna Android, datanya hampir semuanya itu bisa dibobol. Nah, bagaimana kalau ingin kita mengamankan sistem informasi dari ancaman? Ada 3 pendekatan, yaitu preventif, ya mencegah kayak tadi. Caranya adalah kita ambil kasus yang sebelumnya, kita menggunakan kasus-kasus yang sebelumnya, kemudian setelah itu kita gunakan untuk mengembangkan sistem yang lebih aman. Kemudian detektif, ya setiap saat kita harus mengenali aktivitas apa dalam sistem kita, ada nggak yang mencurigakan, ada nggak yang sesuai dengan protokol ya atau aturan yang ada di firewall, misalkan ada di aturan sistem kita. Misalkan user ini dia bukan admin, nggak boleh masuk ke sini. User ini cuma pengguna biasa, nggak boleh ke sini gitu. Ada juga yang pendekatan korektif ya. Korektif ini kalau sudah kejadian ya, kemudian setelah itu dicek lagi, oke, berarti saya perlu sesuaikan apa nih? Tadinya tingkatnya misalkan 7, oke saya naikkan ke 8 ya. Karena tadi sistem keamanan kan semakin tinggi semakin nggak nyaman. Padahal kan user itu butuh dua-duanya, aman dan nyaman. Nah, sebisa mungkin kita menyeimbangkan kedua faktor itu. Contohnya di sini kalau untuk preventif ya, kita menggunakan salinan atau copy ya dari software kita ya dari makro-makro yang benar-benar bersih ya kita tadi. Kemudian ini contoh yang paling umum. Kemudian kalau detektif, nah ini yang dilakukan yaitu tentang deteksi dengan antivirus, lakukan routine scan. Nah, ini contoh misalkan Anda pengguna aplikasi Windows 10 ya. Di sini kita sudah bisa memperoleh nih yaitu update atau scan setiap berapa saat sekali. Nah, Anda bisa cari di sini di bagian setting. Kemudian di situ ada tentang update and security. Nah, di sini lakukan update itu setiap saat. Kapan terakhir kali diupdate? Hari ini jam 8.20, saat ini pukul 9.26. Artinya saya melakukan sekitar 1 jam yang lalu. Nah, kemudian bagaimana kalau setelah diupdate ini kita akan memastikan keamanannya. Untuk lebih memastikannya lagi kita bisa cek di sini di Windows Security. Nah, di sini ada untuk menangani virus ya. Kemudian virus itu kan program yang tindakannya ilegal ya. Tindakan ilegal itu tidak sesuai, ngambil data, memanipulasi data dan sebagainya. Ada juga yang di sini firewall ya. Firewall ini isinya aturan atau protokol. Kamu boleh, ini boleh. Kamu boleh lewat jalur ini, nggak boleh lewat jalur ini. Pengguna X boleh, pengguna Y nggak boleh. Nah, itu yang disebut sebagai protokol atau aturan ya. Nah, ini contoh kalau kita ingin cek antara virus dan ancaman ya. Ini di sini Windows 10 itu menyediakan dia scan terakhir kapan? Tanggal 15 Desember 2020 jam 13.37. Ya. Berapa lama scan-nya dilakukan? Selama 13 menit. Berapa banyak yang di-scan? Ada 46.000 sekian file. Nah, di sini scan-nya pun bisa kita atur ya. Quick scan, kemudian nanti apakah kita bisa langsung melakukan scan setiap saat atau kita bisa mengatur kapan setiap berapa kali dia melakukan scan. Ada juga pengaturan antara virus dan ancaman di sini.
Nah, real time protection ini yang paling penting. Setiap kali kita memasukkan data, misalkan dari flash drive, kita download atau unduh data dari internet, dia akan selalu ngecek dulu filenya sebelum dieksekusi. Baik, itu adalah beberapa contoh supaya kita perhatian ya, atau kita ngeh istilahnya ya, kita memperhatikan aspek keamanan. Ada juga korektif ya, kita melakukan backup ya, backup itu pencadangan data ya, supaya dia tidak tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Contohnya ya, sudah kejadian nih data saya hilang, ya sudah, saya punya backupnya ya. Jadi korektif ini memang tindakan yang paling akhir ya. Jadi kalau sudah kejadian, ini yang dilakukan. Kayak tadi, datanya hilang, ya sudah, kita punya cadangan, kita copy aja cadangannya. Atau nih, program yang tertular tadi sudah terlanjur tertular, ya sudah. Tadi di menu tadi kita bisa scan now, terlanjur ya. Tapi kalau sudah bisa dilakukan preventif ya, kita batasi supaya nggak sembarangan orang bisa. Kan. Kemudian ternyata orang yang berhak pun, nah, dia ternyata punya keinginan untuk bobol sistem. Nah, kita bisa pada tahap berikutnya, yaitu sistem keamanan detektif. Orang yang berhak ternyata dia melakukan tindakan ilegal. Oke, dideteksi oleh sistem, digagalkan. Ternyata dia masih bisa terus bobol, virusnya masih terus lanjut. Ya sudah, tindakan terakhir kita korektif. Ini yang mau tidak mau harus dilakukan. Nah, kenapa kok kita belajar banyak sih tentang keamanan? Kok kayaknya ribet banget ya? Kan enak ketika kita tinggal pakai, udah jalan. Ya, faktor yang paling penting tentunya kerahasiaan kita. Saat ini barangkali ketika kita berkuliah kita merasa data kita nggak penting. Nanti suatu saat ketika kita sudah bekerja, kita mempunyai sebuah katakanlah perusahaan kecil atau besar, di mana ada hal penting data tentang nasabah atau pelanggan kita atau bahkan transaksi keuangan, itu akan menjadi sangat-sangat penting untuk dijaga. Sekarang pun penting. Misalkan Anda dalam kuliah itu kan dapat tugas, melakukan tugas akhir nanti misalkan namanya skripsi. Di situ kan laporan data Anda, pekerjaan Anda itu kan private, milik Anda, sesuatu yang sangat berharga. Sehingga jangan sampai itu diabaikan, alah cuman laporan skripsi nggak penting. Bagaimana kalau diambil orang lain, dicuri orang lain, dia kemudian mempresentasikan dulu, Anda dianggap duplikat ya, atau jiplak. Padahal dia yang mencuri data kita. Kemudian ada juga faktor yang kedua, yaitu ketersediaan data. Ya. Nggak bisa kita batasi hanya, ya sudah semua data saya kunci supaya nggak bisa dibobol. Nah, nanti bagaimana kalau orang lain perlu? Artinya kita bisa menyediakan data itu sesuai dengan orang yang berhak. Password ya hanya untuk pelanggan yang memiliki akun. Kemudian misalkan nomor rekening ya harus sesuai tadi dengan pemiliknya nasabah. Kemudian SMS autentikasi hanya dikirimkan melalui nomor yang sesuai. Ya. Kemudian ada faktor yang berikutnya yaitu integritas. Ya. Data ini tidak dapat tidak dapat dirubah oleh siapapun. Ya. Nggak boleh orang yang nggak berhak itu merubah mengakses data kita. Di situ bisa kita atur ya dengan akses izin atau akses keamanan yang kita berikan. Nah, contohnya misalkan di sini, anggaplah saya akan membuka Google Drive saya, contoh di sini ya, drivegoogle.com ya. Nah, contohnya saya punya file di sini. Nah, saya bisa bagikan ini. Ya, misalkan diambil menu ini, share. Ya, saya bisa bagikan. Nah, kemudian siapa yang berhak mengakses ini? Nah, karena ini kan hanya sekedar video pembelajaran, siapapun boleh kan? Ya, maka saya cukup nih atur siapapun yang punya tautan ini atau link ini, dia bisa membuka file ini. Karena isinya kan video pembelajaran untuk mahasiswa. Tetapi kalau ternyata ini file penting, yang boleh mengakses siapa? Nah, maka saya akan batasi. Tinggal diatur ya, dibatasi atau restrict. Nanti siapa yang dibatasi? Nah, itu juga bisa kita atur lebih lanjut ya. Karena saat ini tadi ya penyimpanan cloud, penyimpanan di internet ya, entah Google Drive, entah Dropbox, kan saat ini sangat membantu kita. Misal saya lupa membawa perangkat atau perangkat saya rusak, saya bisa langsung mengaksesnya ya pada saat itu juga. Tapi ya pada saat itu juga orang lain bisa juga mengakses kalau sistemnya tidak diatur dengan baik.
Ya katakanlah Google Drive dia melakukan proses penyandian data ya, datanya dikodekan, dienkripsi. Sudah baik, tetapi ternyata tadi ketika saya ngeklik share, saya share-nya tuh anyone, padahal itu data perusahaan penting. Ya sudah, habislah itu data bisa diambil oleh semua orang. Jadi faktor keamanan ini kan tadi 90% misalkan yang menyediakan sistem, 10%-nya Anda atau kebalikannya. 10% itu yang disediakan sistem. Anda menyediakan 90%-nya. Saya berikan sistem, tapi kalau Anda nggak bisa pakai, percuma saja. Nah, misalkan seperti itu kan. Kemudian ada juga autentikasi yang tadi ya, yang memberikan apa kepastian ya, atau memberikan cek ya, konfirmasi ya apapun istilahnya, bahwa pengguna ini adalah benar pemilik akun ini. Pemilik akun ini adalah benar si X ya. Itu yang disebut sebagai autentikasi ya. Benar-benar asli, bukan akun palsu ya. Bukan orang lain yang nggak berhak ya. Proses autentikasi ini biasanya yang paling gampang itu kayak misalkan ya kita login dengan ID password, itu yang paling umum ya. Kemudian ada juga akses kontrol ya, kayak tadi saya nggak bisa ya mengakses mengatur akses dari file di Google Drive. Tahu-tahu semua orang bisa baca, kan nggak boleh seperti itu. Harusnya saya atur sesuai dengan tujuan saya. Kemudian, nah ada yang namanya yang terakhir yaitu non repudiasi. Ya ini tujuannya supaya orang itu tidak bisa menyangkal bahwa telah melakukan transaksi. Artinya kalau dia melakukan hal yang tidak semestinya, misalkan saya transfer atau saya melakukan X, sistem itu harus bisa mencatat ya aktivitas ya atau log tadi, sehingga kalau orang tadi loh ini bukan saya, nah ini buktinya Anda yang melakukannya. Anda melakukannya dari perangkat Anda, perangkatnya nomornya sekian, lokasinya di sini, itu benar Anda karena waktu itu, nah di situ ada bukti. Buktinya ini. Ya sudah, dia nggak bisa lagi menyangkal bahwa dia melakukan transaksi. Ya, contohnya ini. Jadi sistem itu bisa mendeteksi ya siapa. Tadi yang dimaksud dengan siapa tadi tidak harus orang fisik ya, tapi sistem ya. Orang pakai sistem. Nah, siapanya tadi bisa aja sih perangkat saya. Nah, ini contohnya dalam waktu-waktu terakhir yang terbaru ini ya, ternyata tentang mempelajari keamanan ya, security dan computer security itu cukup tinggi ya, sudah sekitar ya 80-an di sini ya. Sementara nah minat untuk cracking kemudian untuk hacking itu enggak terlalu tinggi. Apakah pengetahuan tentang cracking dan hacking ini dia nggak penting? Ini penting juga. Penting apa? Supaya kita paham, oh caranya bobol seperti ini, berarti tindakan saya harus seperti ini. Tapi jangan malah sebaliknya, saya belajar cracking dan hacking untuk kejahatan. Ya, tujuannya kita kalau nggak tahu kejahatan seperti apa kan kita nggak bisa mencegah ya, atau nggak bisa melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Nah, jenis-jenis virus itu juga ada banyak ya, selain apa yang tadi ya contohnya Heartbleed itu dia memanfaatkan celah ya. Di sini jenis virus ya kita akan bahas ya yang selanjutnya, yaitu ada yang namanya Trojan Horse ya. Ini hanya ya beberapa contoh yang populer ya, tidak semua jenis virus. Tujuannya satu, yaitu mencuri data dan bahkan dia bisa mengendalikan data yang ada di dalam virus. Ini sudah sangat umum ya, banyak dikenali di kebanyakan perangkat lunak atau software antivirus. Ada juga yang dia worm ya. Tujuannya ini ya dia duplikat. Ya lama-lama datanya penuh atau dia jadi data nggak penting terus meningkat dan yang lain sebagainya. Ada juga yang dia memory resident, tujuannya untuk ini ya menginfeksi RAM kita ya. Kemudian ada juga yang dia multipartit. Ya. Dia menyerang, mengoperasi RAM juga, sistem informasi. Setelah itu dia akan menyerang hard disk. Mengatasinya ya lakukan defragment hard disk. Ya menunya dari mana ya Anda bisa cari di biasa ya. Sekarang kan fitur search sudah sangat mudah di aplikasi kita.
mulai dari setting Anda bisa ketikkan di sini misalkan defrag atau security, maka dia akan langsung menuju ke menu keamanan yang diinginkan ya. Kemudian ada juga web scripting ya. Ini tujuannya memang untuk mengganggu program-program yang ada di komputer. Ada juga yang file allocation tabel ya, ini tujuannya untuk merusak file yang ada di dalam perangkat kita. Bisa juga dia menyembunyikan file. Ini juga sering terjadi loh, file saya kok tiba-tiba ke hidden ya. Nah, itu tinggal kita atasi aja, kita lihat file yang tersembunyi atau hiddennya, kemudian kita batalkan penyembunyiannya atau di unhide. Ya. Ada juga yang virus ini yang cukup sulit dideteksi ya. Dia bisa bersembunyi dalam hard disk, merubah formatnya sehingga menjadi format palsu. Contohnya, nih, file gambar kita .jpeg dirubah menjadi .apk. Nih. Cara mengatasinya yang paling gampang adalah dengan firewall. Ya. Kemudian ada juga yang dia polymorphic. Kalau dari polymorphic kan dia bisa merubah ya. Nih, contohnya. Di sini adalah dia dapat membuat dirinya bersandi dengan otomatis. Ya. Lihat, dia bisa merubah strukturnya di sini dan memanipulasi antivirus agar tidak menggolongkannya sebagai virus. Mengatasinya juga sama, firewall dan antivirus. Ya, kalau dulu si virus itu dia memiliki ciri khas. Ya, ciri khasnya adalah instruksinya atau perintahnya seperti ini. Maka antivirus akan membuat kayak tadi. Kalau bentuknya seperti ini, berarti dia virus A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ternyata virus berkembang, dia bisa merubah bentuk seolah-olah dia nggak virus. Nah, itu yang perkembangan virus yang begitu dahsyatnya, sehingga sistem keamanan yang tadi harus kita perbarui setiap saat. Nah, itulah mengapa saat ini seperti aplikasi Android, Windows 10 ya yang saat ini, itu menyediakan update terus setiap beberapa saat. Memang nggak nyaman ya, ketika kita menggunakan komputer, tahu-tahu lambat. Loh kok lambat? Ternyata di belakang proses atau di background proses itu ada proses update atau pembaruan. Ya memang nggak nyaman, tapi untuk keamanan ya mengapa tidak. Nah, yang berikutnya ada juga yang dia menginfeksi file.exe. Kalau exe ini kan executable. Executable itu kalau program di double klik dia jalan gitu kan. Nah, kemudian ini program exe-nya itu hilang ya. Tahu-tahu hilang. Ya cara kerjanya gimana? Ya install ulang atau pasang ulang. Kemudian ada juga yang dia menginfeksi file-file makro ya. Kayak docm, kemudian Excel ya, PPS dan yang lain ya. Tujuannya ya tadi dia untuk merubah data. Cara mengatasinya, nah biasanya ini ditampilkan atau didapatkan dari email-email spam ya, atau email-email yang nggak penting. Sering sekali ketika contoh nih, kita ingin mendownload file dari website gratis ya, entah film bajakan ataupun apapun, kita diminta untuk menginstal sesuatu di situ, kita nggak ngerti, pokoknya tahu asal oke. Klik untuk download atau unduh. Ternyata yang kita unduh itu adalah malware atau software yang nggak baik atau virus dan yang lain sebagainya. Makanya berhati-hatilah ketika kita ditawarkan program gratis atau crack ya, atau key ya, misalkan registration key atau produk key dari software yang harusnya kita beli, kita bajak, kita cari kuncinya untuk bajak, kita cari di internet, ditawarkan ini kuncinya, Anda download ternyata itu isinya program yang nggak baik. Ya, jadi hal-hal yang paling sering yang membuat sistem itu jebol itu adalah pengguna tadi. Memang sistem itu dibangun sekian baiknya ya, sekian banyaknya. Ternyata pengguna dia nggak memperhatikan, ya sudah, tetap aja akhirnya akan jebol. Memang sebagian besar ya celah keamanan itu disebabkan oleh pengguna yang tidak paham. Tadi meskipun sistem itu sudah bisa menangani 90% katakanlah, ya dia bisa otomatis mematikan virus, tapi kalau kita nggak memperhatikan sisanya, kita nggak peduli, kita nggak paham, ya sama saja. Yang berikutnya ada juga yang dia boot sektor virus ya. Ini dia tidak menyerang program di komputer, ini langsung ya di dalam hard disk. Kemudian di situ apa yang disebut sebagai boot sektornya, dia sembunyi di situ. Kemudian cara mengatasinya gimana?
Nah, setting hard drive-nya ke dalam write protect. Write protect ini nggak bisa ditulis, jadi hard disk-nya cuma bisa dibaca aja. Tapi masalah juga lah, kalau kita pengen nyimpen data, gimana? Ada juga yang dia overwrite, ya, dia menghapus file atau data yang sudah terinfeksi. Ya. Cara ngatasinya adalah nih, data yang sudah terinfeksi tadi, kemudian dihapus agar tidak menyebar ke file-file lainnya. Ya. Ada juga nih yang dia macam-macam ya, banyak sekali virus direct action. Ya. Dia menginfeksi jenisnya yang bad auto X ya. Jadi yang ada pada hard disk ya. Dia akan otomatis aktif ketika virus itu komputer itu dia nyala. Solusinya cukup mudah, rutin menggunakan antivirus. Ini virus-virus yang terakhir tadi dia tidak terlalu banyak kejadian ya, karena sudah bisa ditangani, banyak ditangani oleh antivirus kita. Ini contohnya ya, tampilannya seperti ini. Hasil dari infeksi virus ya direct action tadi. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin mengamankan data? Ada juga untuk pengamanan data itu beberapa teknik. Yang paling umum itu adalah data hiding. Data hiding ini bisa kita kriptografi. Ya, kriptografi itu misalkan kita ingin tuliskan pesan pagi seperti ini, kemudian dirubah ke simbol-simbol dolar kayak gini. Kemudian tanda dan, kemudian tanda yang pokoknya sulit dibaca ya. Ini namanya enkripsi. Anda akan pelajari ini di mata kuliah kriptografi. Ada juga yang dia steganografi, ya tulisan paginya ini disembunyikan ya misalkan. Nah, dia disembunyikan ke dalam satu media yang lain sehingga orang lain ini dia tidak bisa memahami arti yang ada di dalamnya. Atau bisa juga dia disamarkan, misalkan pagi ditambahkan kayak gini. Tambahkan kata yang lain, siapa gitu. Kasih tanda tanya. Padahal kan pesan utamanya di sini. Ada juga yang dia sistemnya adalah watermarking ya, dia berikan autentikasi, misalkan kita punya data, kita berikan watermark di sini mengidentifikasikan bahwa ini datanya asli. Kalau pernah dimodifikasi nanti dia akan berubah menjadi seperti apa. Nah, itu bisa Anda pelajari ya, dua ini di mata kuliah tadi tentang kriptografi. Jadi tentang keamanan data, penyembunyian data ya. Nah, berikutnya kita akan membahas singkat ya tentang aspek keamanan komputer yang tadi sudah kita singgung sejenak, yaitu tentang autentikasi, ya, integrity, kemudian non-repudiation, anti penyangkalan, authority, ya, benar orangnya yang berhak, kemudian confidentiality, ya, lalu privasi, datanya hanya bisa diakses oleh kita, ketersediaan datanya harus bisa diakses setiap saat, dan akses kontrol kayak tadi, kita nggak boleh memberikan akses ke sembarang orang. Sementara untuk aspek ancaman ya tadi kita sudah pernah bahas ya, kita akan ulangi sejenak ya, yaitu tentang interupsi ya. Informasi atau data ini dirusak, dihapus ketika ketika data sudah tidak ada lagi. Kemudian intersepsi atau intercept itu kan dia menyala di tengah-tengah. Saya ngirim data ke A, dari A ke B, di tengah-tengah si C dia melihat data saya. Nah, itu namanya intersepsi. Ada juga yang dia modifikasi di sini. Kalau intersepsi dia hanya membaca data, mengintip data, ya. Kemudian modifikasi dia merubah data itu. Lebih parah lagi yang disebut sebagai fabrikasi. Data itu sudah palsu, jadi duplikat, seolah-olah dia itu datanya asli dirubah dan yang lain sebagainya. Lalu untuk hierarki keamanannya, ya yang paling gampang 0 itu adalah physical security ya. Ini layar jaringan. Kemudian di sini juga dia masih di level perangkat kelas kita dan kebijakan keamanannya. Lalu ya ini anggaplah ini komputer kita ya, perangkat kita di sini. Kemudian dia nyambung ke jaringan ya, ke jaringan komputer ataupun internet. Ya, kemudian dia naik lagi di sini sistem informasi. Ya, ini sudah tadi kita punya antivirus, kita punya tadi ya di sini ada firewall dan yang lain sebagainya. Yang pada akhirnya perangkat-perangkat ini mereka saling berkolaborasi membentuk sebuah sistem yang disebut sebagai sistem keamanan.
Ya, mulai dari perangkatnya, kemudian bagaimana mengatur jaringannya, mengatur sistemnya, antivirus dan yang lain sebagainya, hingga sampai ke tingkat keamanan yang paling tinggi. Nah, bagaimana untuk mendeteksi serangan? Ya, untuk jenis anomaly detection atau penyimpangan, ya, itu kan tujuannya untuk mengidentifikasi perilaku yang tidak lazim yang terjadi dalam host, ya, host ini atau penyedia layanan kita atau jaringan kita, network. Ada juga misuse detection, ya. Ini untuk menganalisis sistem. Nah, misalkan perilaku sistemnya kok dia selalu ganti user, setelah itu mengakses X, ganti user lagi akses Y, ganti user lagi akses X. Nah, ini mencurigakan, apakah dia mencoba akun seseorang untuk membaca data yang dia inginkan, ya. Seperti itu contohnya. Ada juga yang dia network monitoring, ya. Dia untuk mencari lubang keamanan dalam jaringan, dia mendeteksi data-data di situ, mengenali pola-polanya, ya. Apakah ada yang mencurigakan atau biasanya dia pakai SNMP, ya, atau System Network Management Protocol, ya. Kayak tadi aturannya, ini nggak boleh, ini boleh. Siapa boleh melakukan apa, nah singkatnya itu, ya. Atau pihak mana boleh melakukan akses apa. Nah, itu yang dituliskan di dalam protokolnya. Nah, yang terakhir yaitu ada intrusion detection system, ya, ini untuk menghambat, ya, semua serangan yang akan mengganggu jaringan, ya. Jadi cara mendeteksi serangannya mulai dari yang tadi deteksi penyimpangan, kemudian aksi-aksi yang tidak sewajarnya, kemudian kita mengamatinya, menerapkan aturan atau protokol, kemudian kita hambat itu semuanya, ya, yang nggak sesuai, ya, kita batalkan aksinya. Bagaimana untuk mencegah serangan, ya? Ini adalah tips, ya, terakhir, yaitu untuk kita desain sistem yang tidak meninggalkan lubang-lubang yang memungkinkan terjadinya penyusupan. Kayak tadi kita harus memang menggunakan jasa hacker, ya, white hacker tadi yang dia sudah berpengalaman menangani kasus pembobolan. Dia diminta bobol sistem kita, koreksi, kasih saran sebaiknya seperti apa. Nanti akan ada diskusi. Kalau seperti ini pasti nggak nyaman. Contoh lah ketika kita melakukan login dari sebuah website ke sebuah website, kadang kan diberikan captcha, ya, kita memasukkan huruf yang nggak jelas atau mengeklik beberapa gambar, ya. Ada gambar zebra cross, gambar mobil, ya, itu kan kita nggak nyaman. Tetapi kan itu syarat agar keamanan itu tercapai, ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu bagaimana kita menjalankan SOP, ya, atau standar operasi prosedur. Ya, jangan sampai orang kita itu tidak melakukannya. Misalkan harusnya dia membackup data, ya, orang itu harus backup data. Seharusnya dia cek update, ya, orangnya harus cek update. Seharusnya dia melakukan ini, ya, dia harus melakukan itu. Karena tidak semuanya itu bisa ditangani oleh sistem ataupun aplikasi. Tetapi di sini yang namanya orang, ya, atau person itu harus menjadi yang paling utama dalam mengendalikan serangan atau menjaga sistem informasi kita. Secanggih apapun kalau pengguna nggak ngerti, percuma, ya. Nah, mengapa kok itu penting, ya? Tadi sudah kita bahas juga, di sini kita ulang singkat, ya, karena seluruh perangkat kita sekarang ini kan sudah terkoneksi dengan jaringan internet, ya, seperti LAN ataupun jaringan lokal di rumah kita ataupun jaringan internet secara global. Makanya kan kita perlu khawatir nih tentang keamanan dari sistem komputer. Makanya kita perlu tadi pelajari yang sekian banyaknya. Nah, terakhir, ya, materi terakhir yaitu tentang bagaimana sih langkah-langkah yang paling umum, yang paling gampang, ya, untuk mengamankan perangkat kita, ya. Yang pertama, perlindungan aset, ya. Implementasi keamanan komputer. Jangan sampai komputer kita kayak tadi, softwarenya atau antivirusnya nggak yang paling baru. Kemudian lakukan analisis resiko. Contoh, hati-hati ketika Anda terkoneksi ke jaringan WiFi gratis. Karena sering juga dia memberikan pilihan untuk perangkat yang tersambung itu bisa diakses oleh siapapun. Jadi Anda nyambung ke WiFi gratis, tapi di situ data Anda boleh dibaca oleh pemilik atau penyedia jaringan.
Kemudian alat juga, ya ini sudah kita bahas sebelumnya, ada alat yaitu tools atau software ya yang bisa kita tambahkan di perangkat kita. Kemudian kita bisa lakukan juga prioritas ya, yaitu kita lakukan pelindungan dari perangkat kita ya secara menyeluruh. Jadi nggak cuma yang penting karena saya kerja di laptop komputer itu aja yang saya perhatikan. HP hanya untuk ngegame nggak penting, saya nggak atur ya. Padahal kan kita kalau contoh di pengguna Android kan kita pasti login atau masuk dengan email ya atau surel kita. Nah di situ kan ada data juga yang perlu kita amankan. Ya, jadi baiklah sekian tentang apa itu ancaman, kemudian jenis ancamannya, bagaimana ancaman bisa terjadi, hingga terakhir yaitu langkah pencegahannya. Baik, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.